Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita akan memperbaiki TV 21 inci Alexander. Jadi teman-teman, TV-nya kalau kita lihat mungkin tidak asing ya bagi teman-teman. Dan TV-nya ini Alexander, ya sangat kotor dan kita akan bersihkan terlebih dahulu. Ya, setelah bersih, jadi teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini. Ya, jadi tipe ini mungkin teman-teman sering mendapat ya tipe Alexander plate yang menggunakan sound card. Jadi teman-teman lihat yang menggunakan sound card ini ya. Dan tipe ini sering digacun ya teman-teman. Jadi teman-teman sering gagal memperbaiki regulator ini. Ya, padahal komponen yang ada di regulator itu bisa dihitung jari. Ya, namun teman-teman sering gagal dan akhirnya memakai gacun untuk mengganti regulator ini. Ya, namun sebelum kita mulai teman-teman, ada baiknya kita review. Ya, jadi IC vertikalnya itu 78040 STR6754 ya, dan IC suaranya yang ini ya teman-teman ya, silakan di screenshot ya. Dan playbacknya itu FA 104 ya. Jadi teman-teman yang sering menemukan TV ini namun sudah diganti atau dicopot komponennya, silakan teman-teman di screenshot videonya agar supaya lebih mudah kita menemukan part aslinya atau part yang sudah diganti oleh teman-teman kita yang lain. Ya, jadi keluhannya mesin ini yaitu mati total. Ya, dan kita akan langsung cek regulatornya. Karena kondisi mati total, jadi langkahnya kita harus ukur B-flash terlebih dahulu. Apakah regulatornya yang rusak atau ada sumbatan di atas. Ya, jadi kita kasih skala 220 volt, lalu kita ukur tegangan B-flash. Ya, ternyata B-flashnya naik lalu turun lagi ya teman-teman. Jadi kalau diperhatikan jarumnya itu naik sesaat lalu turun. Dan lampunya juga tidak nyala ya teman-teman. Jadi mati total lampunya. Karena sifatnya tegangannya hanya datang dan turun kembali. Ya, coba kita ulang. Ya, inilah kegagalan STR6754. Ya, dan terkadang di esok hari bisa nyala, namun setelah menyala menjadi mati total lagi. Lalu kita ukur elko B-flash, elko 400 volt. Ya, ternyata menyimpan arus DC, indikasi bahwa STR-nya tidak bekerja. Ya, dan ini langsung kita buang arus DC-nya ini menggunakan colokan solder agar supaya di saat kita masang IC STR-nya nanti tidak korslet karena ada arus DC di elko 400 volt ini. Ya, kita coba lagi. Ya, sudah habis. Ya, jadi yang harus kita angkat dulu, kita angkat STR dulu. Ya, kita copot STR-nya. Jadi saya selalu mencopot dengan pendinginnya karena nanti akan kita ukur RR dan dioda di sekitar STR. Ya, karena jangan sampai ada yang terlewat memasang STR baru lagi STR barunya rusak kembali karena masih ada komponen yang lain yang terlewatkan dan tidak terukur. Nah, karena tidak terukur, akhirnya teman-teman gagal memperbaiki regulator ini dan dikasih gacun. Ya,
Jadi simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak ada ilmu yang terlewatkan. Ya, jadi STR ini A6754. Ya, jadi inilah STR yang sering mati hidup. Ya, jadi teman-teman yang sering menemukan STR ini mati hidup, ya silakan langsung diganti. Ya, sekarang sudah terlihat komponen di regulator. Kita kuas sisa-sisa debu yang tidak bisa dibersihkan tadi karena terhalang oleh heatsink. Ya, jadi kita mulai ukur resistor, kita menggunakan kali 1. Ya, jadi ada resistor yang kembar di depan itu teman-teman. Itu nilainya 0, ya sebagai sekring fuse saja sebenarnya. Nah, ini juga sering putus, salah satunya sering putus, jadi wajib kita ukur. Ya, ada dioda juga di belakang, itu wajib kita ukur. Ya, RR juga wajib kita ukur semua. Ya, supaya kita mengganti STR-nya aman, tidak rusak lagi. Ya, dan ini elko kecil ini 35 volt 22 mikro itu wajib diganti. Ya, jadi setelah mengganti STR ini elko wajib kita ganti ya, karena pengalaman saya elko ini sebagai starting IC. Jadi kalau misalnya elko ini rusak, nah itu juga ndak mau start ya, jadi wajib kita ganti. Ya, jadi teman-teman yang sudah pernah menemukan TV lalu digajung, silakan di screenshot ya komponen-komponen apa yang ada di area IC STR-nya. Ya, silakan teman-teman. Ya. Jadi elko ini harus kita ganti dengan STR-nya. Ya, mudah-mudahan penggantian dua komponen ini TV ini atau mesin ini sudah bisa langsung on atau start. Jadi saya sudah siapkan STR-nya. Ya, saya tes dulu di lubangnya agar nanti di saat kita masukkan posisi kaki-kakinya sudah pada lubang-lubang di PCB. Nah, sekarang kita lepas elko-nya. Jadi ini ya elko-nya yang di atas. Ya, jadi ini elko-nya ya teman-teman. Ya, dan juga sudah saya siapkan penggantinya. Ya, jadi jangan salah ya, negatif sama positifnya. Lalu kita balik dan kita tekuk kakinya. Ya, gunanya agar kita balik nanti elko-nya tidak jatuh. Sekarang kita tinggal proses nyolder.
Jadi ester kita solder, elko yang kecil tadi kita solder juga. Ya, setelah kita solder, teman-teman wajib untuk kita thinner, jadi kita bersihkan sambil kita lihat area ester yang kita solder, jangan sampai ada yang short dan kakinya kita potong menggunakan tang. Ya, setelah selesai memasangkan ester, kita pasang asekot dulu terlebih dahulu dan kita ukur backflash-nya. Apakah backflash-nya masih hilang atau naik sesaat? Ya, jadi kondisi ini terlepas, hati-hati dengan playback ini. Di kondisinya saya tidak pasang di tabung dulu mesinnya. Ya, kita skalanya kita naikkan lagi. Ya, dan kita langsung ukur backflash-nya apakah sudah tidak turun lagi. Ya, backflash-nya sudah tinggal, tidak turun lagi, dan lampu indikator juga sudah standby, terdengar playback sudah nyemprot. Ya, dan ini akan kita tes di tabungnya dan akan kita ukur kembali backflash-nya, jangan sampai masih turun saat mendapatkan tegangan dari tabung. Ya, jadi ini sudah terpasang di tabung, yok semua sudah terpasang dan akan kita ukur backflash-nya kembali. Ya, backflash-nya sudah tidak turun, sudah bertahan di 125 volt. Ya, dan kita akan langsung lihat gambarnya ke depan. Ya, dan alhamdulillah TV-nya sudah nyala. Ya, dan sekian saja teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih.